Perkenalkan, nama saya Margareta Pusparatri, NPM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas statistika, yaitu korelasi. Dan dari tugas ini saya mengambil judul pengaruh media pembelajaran penggunaan YouTube terhadap nilai ETS Matematika Bisnis. Dan mengapa saya memilih latar belakang ini? Saya memiliki latar belakang ini berdasarkan pada kebutuhan pendidikan modern, potensi teknologi dalam pembelajaran, dan YouTube sebagai platform digital yang telah menjadi alat pembelajaran yang populer dan efektif. Terutama dalam era digital saat ini, penggunaannya menggunakan akses mudah, fleksibel, dan beragam materi pembelajaran dari YouTube. Dan ini adalah metodologi penelitian. Saya menggunakan dua variabel, X1 intensitas penggunaan YouTube dalam sebulan untuk media pembelajaran, yang Y-nya skor nilai ETS Matematika Bisnis, data bersifat kuantitatif. Intensitas penggunaan dan skor nilai subjek topik ini ialah mahasiswa manajemen tahun 2025 UPN Veteran Jawa Timur, dan saya menghasilkan responden yaitu 33 responden. Dari metodologi penelitian tadi, di sini saya mendapatkan yaitu statistika deskriptif, yang dimana pertama kita lihat dulu karakteristik data kita. Kita memiliki 33 responden, dan dari sini kita bisa melihat gambaran umum dari variabel X, yaitu penggunaan YouTube, dan Y nilai ETS Matematika Bisnis. Jadi penggunaan YouTube 1 bulan lalu dan nilai rata-rata ETS Matematika Bisnis per minggu hampir sama, yaitu sekitar 2,8 satuan. Setengah dari responden memiliki durasi penggunaan YouTube kurang dari 3, dan setengahnya memiliki frekuensi belajar lebih dari 3. Dan di sini juga mencari z-test rata-rata, yaitu rata-rata durasi penggunaan YouTube dan nilai rata-rata nilai ETS Matematika Bisnis per 1 bulan hampir sama, yaitu sekitar 2,8 hingga 2,87 kali atau satuan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki kebiasaan yang seimbang antara penggunaan YouTube dan nilai rata-rata ETS Matematika Bisnis. Ini adalah uji korelasi yang dimana punya saya dari warna kuning. Dari uji korelasi ini, kita mendapatkan nilai R sebesar 0,31. Nilai ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara pengaruh penggunaan YouTube dan nilai ETS Matematika Bisnis. Ini adalah regresi, yang dimana kita lihat dari R-square kita yaitu 0,342 atau 3,42%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 3% dari perubahan atau variasi pada frekuensi belajar mahasiswa yang dapat dijelaskan oleh variabel pengaruh penggunaan YouTube X. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan YouTube memiliki pengaruh positif terhadap nilai ETS Matematika Bisnis. Intensitas penggunaan YouTube yang lebih tinggi cenderung meningkatkan nilai ETS Matematika Bisnis, namun hanya sekitar 34,27% variasi nilai ETS Matematika Bisnis yang dapat dijelaskan oleh intensitas penggunaan YouTube. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada jurnal dan saran. Jurnal terkait pengaruh YouTube. Beberapa jurnal ilmiah menyatakan bahwa frekuensi penggunaan YouTube berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika, dengan rata-rata nilai ujian mahasiswa yang sering menggunakan YouTube mencapai 90, sedangkan yang jarang hanya 80. Media YouTube membantu siswa memahami materi lebih mudah karena tayangan video pembelajaran yang menarik dan mudah diakses. Siswa merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam belajar secara mandiri telah menggunakan YouTube sebagai sumber belajar. Untuk sarannya yaitu pilih video pembelajaran dari channel edukatif yang terpercaya untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat.
atur waktu belajar dengan YouTube secara teratur, misalnya setiap 1 minggu 3 kali menggunakan YouTube. Dan 1 hari pemakaian YouTube selama 30 menit untuk pembahasan atau satu topik tertentu. Kebiasaan menggunakan YouTube dengan latihan soal dan diskusi untuk memperkuat pemahaman. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dimana saya mengambil kesimpulan ini, yaitu penggunaan YouTube memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian, terutama dalam membantu siswa memahami materi pelajaran, memperkaya pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan belajar. Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan YouTube dan nilai ujian dengan R-square 0,34273 yang menunjukkan bahwa sekitar 34,27% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh penggunaan YouTube. Namun, penggunaan YouTube tidak sepenuhnya menjamin peningkatan nilai ujian. Faktor-faktor lain seperti kualitas konten, metode belajar, konsistensi, dan dukungan dari orang tua, serta guru juga berperan penting dalam menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, penggunaan YouTube harus dilakukan secara bijak, terarah, dan disertai dengan strategi belajar yang tepat. Dengan memaksimalkan manfaat YouTube sebagai alat bantu belajar, dan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan prestasi akademik. Namun penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan disiplin dan pengelolaan waktu yang baik agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang optimal. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang latar belakang, metodologi penelitian, statistika deskriptif, Z-test rata-rata, uji korelasi, regresi, jurnal dan saran, dan yang terakhir kesimpulan. Itu adalah penjelasan dari saya. Jika ada kurang jelas atau kurang maksimal, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati dan melihat video saya. Bye-bye.